Bisa banget, Anda semua bisa banget. Yang buat nggak bisa itu karena tadi plafonnya rendah, terlalu mengecilkan diri sendiri. Tidak kaya atau miskin, mereka tidak berani punya impian, ya. Nah, teman-teman yang harus hadir pula, hidup itu adalah peniruan atau duplikasi. Ya, hidup itu adalah peniruan atau duplikasi. Jika kita ingin jadi orang kaya, sederhana sekali caranya. Apa? Ya udah, miliki pola pikir kaya dan kemampuan teknis orang kaya. Sederhana kan? Pak, gimana kalau saya pengen jadi platinum? Tinggal ikuti cara-cara yang sudah sampai platinum, gampang. Cuman masalahnya, pengen jadi platinum, misalkan di bisnis yang kita, penghasilan kan 40-50 juta setiap bulan, tapi tidak mau mengikuti cara-caranya. Ya gimana bisa jadi platinum kalau nggak mau belajar, nggak mau niru, kan itu gampang, itu cuma niru kok. Kan sederhana ya. Jadi kalau pengen orang kaya, pengen jadi kaya ya miliki pola pikir kaya dan kemampuan dari seorang kaya. Apa sih yang perlu dilakukan orang dewasa yang tidak memiliki banyak uang? Coba. Apa yang perlu dilakukan orang dewasa yang tidak memiliki banyak uang? Nih, hidup hemat, betul nggak? Ya kalau nggak banyak uang, yang dilakukan orang dewasa ya hemat, sederhana, ya kan? Membatasi keinginan-keinginan gitu kan? Ya menahan, kenapa? Menahan keinginan dengan dalihnya sederhana, padahal karena nggak mampu kan gitu. Ya harus hemat. Kemudian yang kedua, memperbanyak pendapatan Anda dengan menambah kerumitan. Kan biasanya gitu, sudah kerja nambah lagi kerjaan, nambah lagi job, kan gitu. Padahal waktu seumur hidup, waktunya itu sepanjang hari, mulai misalkan kerja dari pagi sampai kerja yang rutin, jam 8 pulang jam 4 nanti, pulang jam 4, nambah kerumitan lagi dengan apa? Mungkin dengan, kalau jam sekarang kan ada Gojek gitu kan, ojol ya, nambah kerumitannya. Ini untuk pria dewasa atau orang dewasa yang tidak memiliki banyak uang, kan nambah kerumitan ya, nambah bisnis, nambah usaha ini di luar kerjaan rutinnya. Kemudian melakukan yang tidak biasa dilakukan. Nah ini, jadi melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Nah, saat ini juga kita sama kan, sedang melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Ya musim hujan, jam segini orang lain mungkin enak-enakan di rumah kan, kita kayak gini. Ini kan nggak banyak ya mitra saja 32.000, ya di Bandung aja udah puluhan ribu. Di grup aja, kalau dari satu grup WA, saya tuh rata-rata di grup WA hampir penuh kan, 200-an, punya 5 grup WA aja, berarti sudah hampir 1.000 kan. Acara yang sekarang ini di broadcast nggak? Mereka baca nggak? Tahu nggak ada acara? Nah, dari sekitar berarti berapa? 1.000 yang hadir di sini, berapa puluh orang kan gitu. Dan Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan ya. Tapi kalau memang 1.000-1.000-nya datang ya nggak cukup juga ya. Wah, nanti bisa sampai ke sana-sana parkirnya. Tapi paling tidak respon positif itu yang paling tidak. Jadi Anda semua adalah orang-orang yang sangat dahsyat gitu, berani melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Nah, hidup sederhana atau berjuang, teman-teman semuanya. Nah, itu pilihan kan? Jadi silakan Anda mau hidup sederhana, boleh, itu kan pilihan. Mau berjuang juga boleh. Pilihan hidup itu nggak ada yang, sebenarnya kita punya hak untuk menjalani hidup ini. Jadi hidup itu adalah pilihan, teman-teman semuanya. Silakan, kita boleh menentukan apapun pilihan itu. Nah, ini sebagian dari impian-impian ya, yang tadi. Supaya apa? Supaya plafon rezeki kita tinggi itu dengan salah satu caranya dengan memiliki impian. Impian apa? Bisa jadi yang pertama pendidikan anak.
Pendidikan anak itu nomor pertama. Kenapa? Karena kita akan bangga kalau pendidikan anak kita itu tinggi. Ya, begitu pendidikan anak kita tinggi, paling tidak ya, nanti mereka juga hidupnya naik, kehidupannya naik. Kenapa? Karena ilmunya juga beda. Ya, ini pendidikan anak, berikanlah pendidikan anak yang terbaik gitu, supaya kehidupan mereka itu juga baik. Kemudian bisa jadi membahagiakan keluarga dan orang tua, ini kan sering dibahas juga ya, membahagiakan keluarga, membuka usaha baru, menjalani masa pensiun dengan tenang, membantu orang lain dengan kegiatan sosial, punya rumah, punya kendaraan roda 4 gitu. Ya, kita muslim bisa naik haji ke Mekah ya. Atau kita memiliki banyak tabungan, coba banyak uang, ini adalah pilihan. Dan semua ini harus kita miliki. Dan bisnis kita ini hanya ini bahan bakarnya, teman-teman semuanya. Orang itu tidak akan tergoyahkan keyakinannya kalau memiliki yang namanya impian. Ini harus dipegang erat, jangan sampai impian itu tercuri oleh orang lain. Dan bahkan seringkali yang mencuri impian kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, kalau kita bisa jadi pasangan hidup kita ya, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita tuh, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang sering kali ini mencuri impian kita gitu. Lah, nggak usah berpikir kayak gitulah, nanti gila, ya kan? Iya kan? Nah, kami harus sadar, nih harus sadar katanya. Kita ini orang miskin, pendidikan kita ini nggak punya apa-apa, udah nggak usah ikut yang kayak gitu-gituan. Begitu nggak? Kita memiliki impian aja nggak boleh, dan nanti stres. Dari mana uangnya bisa kebeli mobil? Dari mana uangnya bisa beli rumah? Kan gitu. Dari mana uangnya bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa memulihkan anak? Kan kayak gitu, dibatasi karena mereka nggak ngerti. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak banget ya. Dan itu yang sering kali ngomong seperti itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan kalau kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki impian yang kuat, kita ikut. Oh iya ya, benar ya Mak, misalkan benar ya Bu, kita ini kan memang orang miskin, membenarkan. Akhirnya udahlah, kita mau menjalani hidup ini aja, kan itu, kerja-kerja, dan hidupnya juga tidak akan pernah berubah. Kompak dua-duanya ya, sekeluarga kompak untuk hidup miskin. Iya kan? Iya. Karena ya udah, dan itu banyak dilakukan loh. Makanya 95% itu orang dalam keadaan hidup dalam keadaan kekurangan atau dalam keadaan miskin. Karena untuk memiliki impian aja mereka nggak berani. Saya juga dulu sama, nggak berani memiliki impian. Tapi ketika saya dipahamkan, kemudian saya belajar, akhirnya saya berani. Saya naikkan platform rezeki saya, bahwa oh saya juga sama kok dengan orang-orang yang sudah sukses, orang yang berhasil. Kalau saya belajar, masa sih nggak bisa? Nah, tinggal niru kok caranya. Kalau orang ada yang sudah sampai di situ, berarti saya juga pasti bisa. Gitu. Artinya saya yakin kalau saya platinum juga pasti Anda juga bisa platinum. Ini buktinya, Kang Uhe sudah mulai bronze. Berarti udah tinggal tanya kan? Tinggal berapa lagi? Tinggal tanggal lagi platinum. TA, LA, ya. Bronze agensi sudah. Tinggal silver, gold, platinum. Masa sih tahun depan nggak bisa platinum? Ya? Oh iya, yakin 2022 atau 2023 paling lambat ya, naikkan saya platinum, saya pasti bisa. Platinum Kang Uhe, luar biasa. Income 40-50 juta loh setiap bulan. Dasar nggak? Dasar. Itu bisa banget. Bisa banget, Anda semua bisa banget. Yang buat nggak bisa itu karena tadi plafonnya rendah, terlalu mengecilkan diri sendiri. Karena saya juga sama dulu. Ini kita yang punya badan, kadang badan kita, yang diri kita ini dilecehkan sama diri kita sendiri. Orang yang aja bilang bisa, masa kita bilang nggak bisa? Ya. Ini kesalahan-kesalahan yang tidak sadar kita lakukan gitu. Bahwa saya nggak bisa. Saya nggak bisa seperti itu, saya nggak mungkin seperti itu, coba. Jadi kita aja melecehkan, apalagi dari orang lain kan gitu. Nah ini mulai sekarang jangan pernah lagi bilang seperti itu.
Yang ada di pikiran bahwa saya pasti bisa. Nggak bisa. Ini kan suka bisikan ada, nggak bisa. Udah tentang aja terus kalau ada bisikan-bisikan yang kayak gitu. Misalkan nih, awal dulu nih, platinum misalkan. Kayaknya saya nggak bisa platinum, bisa. Ya. Kan pasti sini pernah kan? Saya ngalami soalnya. Saya juga sekarang kan sama. Sebisanya yang kron, kamu nggak bisa kron, bisa kron. Buktinya sekarang udah platinum, tinggal 2 lagi, berarti kron kan itu. Kadang bisikan itu tetap aja ada, namanya pikiran negatif itu selalu ada. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus belajar, terus bergaul dengan orang-orang yang positif, terus punya impian, jangan sampai impian ini tercuri oleh orang lain. Nah, orang-orang yang berhenti, orang-orang yang orang-orang yang tidak mau menjalani prosesnya, ya mereka tidak punya impian. Ataupun kalau punya impian, impiannya kecil, nggak besar. Jadi bukan impian, keinginan yang hanya bisa dicapai dengan hasil dari mereka bekerja. Tapi kalau impian besar, mereka ini tidak akan pernah putus asa. Karena kembali lagi, bahwa tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Kita ini kan manusia, makhluk belajar kan. Ya, jadi ini punya impian, ya silahkan. Pilihan tinggal Anda yang menentukan, bukan orang lain. Kendaraannya kan sudah ada. Ya. Kadang suka kita ini nggak sadar gitu, bahwa kita ini sudah berada di kendaraan bisnis yang besar, sehingga impian kita ini suka kadang dikecilkan gitu. Nah, jadi mulai sekarang plafonnya tinggi ya. Siap. Optimis. Bisa. Kalau bisikan-bisikan ada di sini, bisa. Kalau di sini bilang nggak bisa. Kalau di sini bilang capek, enggak. Saya semangat, begitu. Walaupun mungkin kenyataannya lagi lesu dan sebagainya, tapi udah semangat saya bisa. Pasti bisa. Ya. Jadi impian. Ya, impian ini. Jadi impian itu harus dipegang kuat. Jangan biarkan mereka itu impian itu diambil oleh orang lain. Karena ini bahan bakar kita sampai kapanpun gitu. Orang kalau punya impian ini, waduh luar biasa gitu. Pasti dia akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh. Kalau punya impian, orang yang lemah, orang yang tidak kuat, ya mereka tidak punya impian. Makanya baru ditolak misalkan sekali 2 kali aja dah impiannya gugur. Iya, udah lemah gitu. Merasa wah kayaknya saya udah berjuang nih, saya udah kesana, udah kesini, tapi kok nggak naik-naik posisinya misalkan. Nah, kalau udah berpikiran seperti itu, berarti sudah mulai lemah tuh. Ingat, kepantasan, kelayakan, yang tahu diri kita kan. Bisa jadi, ya mungkin ya ikut belajar, tapi actionnya kurang, bisa juga. Dan itu semuanya ada jawabannya masing-masing gitu. Nah, jadi nggak usah nyalain sana kesini ya. Nggak usah nyalain atasan, nggak usah nyalain leader, nggak usah nyalain tim, apalagi perusahaan disalah-salahin. Dasar ini perusahaan nggak bener, masa sudah lama-lama nggak naik posisi, ya? Disalahin perusahaannya. Aduh, luar biasa ya. Ini banyak yang kayak gitu, impiannya aja yang nggak kuat, atau bahkan udah hilang. Nah ini makanya ini pertemuan yang kayak gini sangat penting kita belajar supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjaga yang namanya impian. Oke. Lanjut ya. Nah ini kaya sejati. Jadi kaya sejati itu punya penghasilan yang pasif, ya. Kemudian ini ada biaya hidup dan berada di kuadran bisnis owner atau investor. Nanti akan terangkan. Jadi kaya sejati itu seperti apa sih? Ya, kaya sejati adalah orang-orang ya ketika kita memiliki yang namanya pasif, penghasilan pasif. Ya. Artinya ketika kita tidak melakukan apapun, ini kita punya penghasilan. Ini namanya penghasilan pasif. Kemudian biaya hidup kita ini ya lebih rendah dibanding dari penghasilan kita. Jadi penghasilan kita lebih tinggi dari biaya hidup kita. Kebanyakan biaya hidup ini lebih besar daripada penghasilan. Biaya hidupnya 3 juta, penghasilannya 2 juta. Penghasilannya 5 juta, biaya hidupnya 7 juta. Ya kan? Coba aja, apalagi kalau mau dirinci loh, ngeri ya. Kalau kita mau dirinci.
misalkan penghasilan UMR nih 3 juta, cicilan motor 800.000, kontrakan 500.000, apalagi Rokok, bensin, rokok, nggak sadar ya, itu bisa-bisa min loh, memang min. Apalagi cicilan HP, ya, cicilan TV, cicilan kompor, semua cicilan. Ya, udah gitu ngeluh, kenapa ya segajian kok habis terus? Ya kan, gaji 3 juta, cicilannya sebulan 4 juta. Akhirnya pinjaman online, ya kan, pinjaman online, nggak bisa bayar lagi, tambah pusing. Ini tadi kecerdasan finansial ya, berhubungan dengan kecerdasan finansial ya. Ini nanti belajar juga yang kayak gitu-gitu. Ya. Jangan sampai nih biaya hidup kita ini, ya, biaya hidup itu lebih besar daripada penghasilan kita gitu. Ya. Nah, orang-orang yang kaya sejati adalah orang-orang yang berada di kuadran business owner atau pemilik bisnis atau investor. Nah, nanti saya akan berbagi dengan teman. Nah, ini ada namanya Robert T. Kiyosaki. Ini kalau di kalangan orang sukses, kalangan investor, Robert T. Kiyosaki adalah gurunya orang-orang kaya. Gurunya orang-orang kaya ini banyak sekali tulisan-tulisannya, buku-bukunya yang dia mengupas tentang kekayaan sejati, mengupas tentang kebebasan finansial, mengupas tentang penghasilan pasif dan penghasilan aktif seperti apa. Ini banyak sekali. Salah satu dari sekian banyak bukunya yang ditulis oleh beliau ini adalah The Cash Flow Quadrant. Ada yang punya buku ini? Gak ada? Coba beli, baca buku ini, nanti akan paham. Harganya paling sekitar 40 atau 50 ribu, nggak sampai segitu. Kalau di Palasari lebih murah. Kalau di Gramedia karena udah kena pajak ya beda sedikit. Nah, coba belajar tentang cash flow kuadran. Bagaimana kehidupan orang-orang yang berada di kuadran kiri, pekerja, ya, para pengusaha kecil, dan kehidupan orang-orang yang berada di kuadran kanan, yang mereka ini punya passive income. Ini diterangkan secara detail. Terus bagaimana cara pindah kuadrannya? Nanti saya akan bahas sedikit. Ini luar biasa, kita belajar tentang memiliki pola pikir kaya. Sehingga kita, sebenarnya kalau kita baca buku ini, kita tambah yakin bahwa, nggak masalah kok saya terlahir dari dunia orang miskin juga. Kenapa? Karena saya juga memiliki peluang. Dengan sekarang nih, di zaman modern ini kan banyak sekali kita punya memiliki bisnis yang tidak harus mengeluarkan modal besar gitu. Beda dengan zaman dulu, bahwa orang-orang sukses zaman dulu itu memang harus punya modal besar. Tapi di era informasi teknologi seperti sekarang ini, semua kebebasan, ya, bebas, setiap siapapun asal dia mau, bahkan tidak punya modal pun dia bisa sukses gitu. Ini kita beruntung loh hidup di zaman sekarang. Nah, nanti banyak kita diterbuka, ya. Jadi paham. Caranya pindah kuadran itu seperti ini. Jadi kita juga tahu, satu sekarang berada di kuadran ini. Gimana cara pindahnya? Nanti ada dikupas di buku yang namanya Cash Flow Quadrant. Salah satu dari penulisnya Robert Kiyosaki. Ya, dia investor, penulis, pendidik semua. Ini luar biasa banget bukunya. Nah, sedikit tentang Cash Flow Quadrant ya. Jadi cara pindah kuadran itu gimana sih? Nanti sedikit saya akan sampaikan. Yang harus disadari betul juga, kita harus menyadari ini saya bolak-balik sering diingatkan supaya kita sadar ini ada namanya kuadran kiri di sini ya. Jadi ini ada E, itu employer atau pekerja, ya, ya. Kemudian S, self employer, ya, atau pemilik bisnis sendiri ya, atau pemilik bisnis ya. Self employer itu dia bisa jadi pengacara juga bisa, dokter juga bisa, orang-orang yang punya penghasilan besar tapi dia masih aktif. Artinya ketika dia bekerja dia baru dapat duit. Paling nggak di sini udah jelas karyawan, ya, pekerja ini udah pasti di sini. Dan orang-orang yang berada di kuadran kiri yang di sini, ya, ini orang-orang yang dikendalikan oleh waktu. Jadi hidup mereka itu udah harus ditukar dengan waktu baru punya penghasilan. Kalau mereka nggak punya, kalau nggak mau nuker waktunya ya mereka nggak punya penghasilan.
Ini ya, di kuadran kiri ya, banyak sekali kita ini hidupnya di sana, termasuk saya juga dulu sama. Saya berada di sini. Nah, terus bagaimana dengan ini ada B ya, B itu business owner atau E investor. Nah, ini business owner atau pemilik bisnis, pemilik sistem. Sehingga yang di sini orang-orang yang berada di kuadran kanan adalah orang-orang yang memiliki aset produktif. Yang sebelah kiri ini harus barter waktu. Orang-orang yang berada di kuadran kanan, mereka itu walaupun tidak bekerja secara fisiknya, mereka tidak ada di situ, mereka masih tetap punya penghasilan. Nah, mungkin sekarang kan Anda bisa, oh saya tuh berada di mana ya? Kan bisa tahu ya posisinya gitu. Oh saya sekarang di sini. Kalau saya nggak dagang ya nggak dapat duit. Kalau saya nggak kerja ya nggak dapat duit kan itu. Berarti masih di sini. Nah berarti waktunya kan masih harus dibantah dengan waktu. Tapi orang-orang yang berada di sebelah kanan, mereka orang-orang yang punya aset produktif. Dan hari ini kita sedang menjalankan bisnis bagaimana kita ini supaya bisa pindah kuadran ke sini, ya. Supaya kita bisa pindah kuadran ke kanan, kuadran kanan. Ya tadi dengan menambah kerumitan sedikit lah ya. Menambah kerumitan apa ya ini? Kita sedang membangun aset. Supaya nanti kita tidak lagi diperbudak oleh waktu. Kita mempunyai penghasilan yang pasif income. Ini ya. Nah ini harus sadar, makanya ini dengan ilmu nggak bisa kalau nggak dengan ilmu. Makanya sepanjang masih sehat nih, fisik sehat, badan sehat, udah belajar tuh udah nomor 1 lah. Toh nggak lama kok. Nggak lama kan, cuma 1-3 tahun tuh bener kan kalau badan sehat, mau hujan mau apa, yang penting sehat udah berangkat aja. Masih di sini di Bandung, kecuali harus kemana jauh ke luar kota misalkan. Saya kan dulu harus ke Jakarta, itu aja saya berangkat. Ya. Kenapa? Karena saya pengen pindah kuadran. Saya pengen memiliki aset produktif. Dan alhamdulillah itu sudah terwujud. Gitu. Saya punya jaringan 32.000. Termasuk Anda semua yang ada di sini teman-teman. Gitu. Ini kan luar biasa banget. Ya. Saya punya omset itu 1 bulan hampir 2 miliar. Omset ya. Nah dari situ kebagian 30, 40, 50 jutaan setiap bulan. Kan luar biasa gitu. Nah nanti teman-teman bisa belajar, ya, bisa beli bukunya tadi ya, Cash Flow Kuat itu luar biasa bagus. Ini supaya apa? Supaya kita nambah pengetahuan gitu. Supaya nambah, oh ya saya ini harus pindah kuadran gitu. Karena nanti kalau tahta paling tinggi di sini investor. Namanya investor itu udah luar biasa ya. Ketika kita sudah bisa dimanapun ini benar-benar aset itu sudah jalan, penghasilan itu udah ngalir terus. Nah, pindah kuadran ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan upaya sendiri. Ya. Silahkan. Nah, upaya sendiri itu berarti melakukannya sendiri tanpa bimbingan. Nah, cuman kalau dengan upaya sendiri ini perlu waktu lama, bisa puluhan tahun untuk sampai di kuadran E investor. Ini perlu waktu puluhan tahun kalau diupayakan dengan upaya sendiri. Dan angka keberhasilannya ini kurang dari 1%. Jadi ini statistik. Ya, ini statistik bukan ngarang ya. Jadi kalau misalkan pindah kuadran dengan upaya sendiri ini tingkat keberhasilannya kurang dari 1% dan butuh waktu puluhan tahun. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, ya kalau nggak percaya jalani. Udah saya mau upaya sendiri aja lah, jalan 3M, udah nggak mau ikut-ikutan. Ya. Pokoknya cara sendiri aja. Nggak usah ikut mentor, nggak usah ikut apa silahkan. Malah nggak sampai-sampai. Ya. Belum setahun nanti udah hilang. Gitu. Ya. Atau yang kedua dengan bimbingan. Nih, silahkan dengan bimbingan ya. Nah, dengan bimbingan ini perlu waktu 2-5 tahun. Nah, ini 100% predictable, artinya 100% bisa diprediksi. Ya. Jika ikut bimbingannya dengan benar dan serius, maka angka keberhasilannya 100%. Ini yang sering kita dengar dengan nama duplikasi.
udahlah ikut mentor aja lah, pasrah. Gimana caranya tuh udah sampai di situ. Misalkan sampai platinum, ya udahlah ikuti cara-cara platinum aja udah pasti sampai. Nggak usah bikin yang ini, yang itu, cara ini, yang itu gitu. Karena nanti itu akan mengurangi waktu, durasi waktu. Nah kebanyakan kayak gitu nih. Dia menjalankan dengan caranya sendiri, menurut pikirannya sendiri, sehingga tingkat keberhasilannya ya 1%, kurang dari 1%, dan akhirnya malah hilang gitu. Mundur ya, muntaber, banyak sekali seperti itu. Tapi kalau dengan bimbingan, yakin ini tingkat keberhasilan 100%. Artinya benar-benar loh ya, actionnya semua punya udah, saya siap dibimbing, saya siap diproses tanpa protes gitu. Ya, orang kebanyakan protesnya daripada prosesnya ya. Protes terus ya, kapan berhasilnya, kapan suksesnya. Ini protes, itu protes, sorry ini protes, ya udahlah nggak usah, sukses saja ya. Jadi silahkan Anda boleh milih mau dengan upaya sendiri atau dengan bimbingan, silahkan. Bimbingan. Ya. Tentukan dari sekarang. Bimbingan ya. Bimbingan. Jadi kalau bimbingan kata mentor A ya A aja udah. Kalau B ya B aja udah. Bismillah, nggak usah dipikir lagi, nggak usah disaring lagi. Maksudnya nggak usah dipikir-pikir lagi. Ya bener nggak ya kayak gitu, bener nggak ya kayak gitu. Ya emangnya sekarang misalkan contoh logika sederhana aja, emang saya pengen Anda gagal? Nggak mungkin kan? Suksesnya Anda menambah income-nya saya, kan itu. Masa saya suruh Anda gagal? Kan nggak mungkin banget. Coba kalau Anda semua platinum, Mbahnya platinum. iya kan? Anda semua di sini berapa? 20 orang misalkan platinum semua. Saya apa coba? Oh ya udah pasti itu luar biasa kan? Iya nih. 3 grup platinum semua omsetnya bisa 2 miliar, 20 udah. Ya. Dan saya nggak mungkin banget gitu supaya Anda gagal, itu nggak mungkin gitu. Ya, makanya udah bismillah aja ya. Siap. Cuma sebentar 2-5 tahun masa nggak tahan. Ya, nahan inilah apa, nahan logika pribadi gitu ya. Ikuti aja cara-caranya, udah bismillah. Yang penting niatnya kuat, impiannya sudah punya, kemudian udah ikut bimbingan aja. Kata Patis ini ya, kata Patis begitu ya begitu, udah selesai lah. Nggak usah apa namanya berpikir yang macam-macam. Ya. Siap? Beneran siap? Siap. Resikonya platinum loh. Siap. Siap ya? Siap. Oke, tepuk tangan dulu ya buat aku. Siap jadi platinum? Siap. Prosesnya harus siap ya? Siap. Prosesnya harus siap. Bismillah. Nah ini.